Oke, sekarang tentang penilaian sekuritas yang tidak berpenghasilan tetap. Salah satu contohnya adalah saham. Jadi saham ini adalah sekuritas yang memberikan penghasilan yang tidak tetap bagi pemiliknya. Pemilik saham itu akan menerima penghasilan dalam bentuk dividen dan perubahan harga saham. Ya, kalau harga sahamnya meningkat, maka dari harga beli, maka pemodal ini dikatakan memperoleh capital gain. Dan kalau misalnya harga sahamnya ini turun dibandingkan harga beli, pemodalnya ini kita bilang capital loss. Jadi saham itu penghasilannya itu ada dua, ya. Yang pertama itu dalam bentuk dividen, dan yang kedua itu adalah dari capital gain. Nah, apabila misalnya contoh harga saham saat ini adalah 10.000, P0 harga saham saat ini 10.000, kemudian diharapkan dapat dividen 1.000 tahun depan. Dan harga tahun depan diperkirakan 11.000. Nah, dengan kasus seperti ini, maka tingkat keuntungan yang diperoleh, ya, tingkat keuntungan R berapa? Ya kan, itu pertanyaannya. Jadi rumusnya R sama dengan P1 dikurang P0 tambah D1 bagi P0, ya kan? Dimana P1 ini adalah harga tahun depan 11.000 dikurangi dengan harga saham saat ini 10.000 tambah dividen yang akan diterima nanti dibagi dengan 10.000. Diperoleh ini 20%. Ya. Nah, ini bisa kita nyatakan juga sebagai P0-nya ini adalah P1 tambah R pangkat N tambah D1 dibagi 1 tambah R pangkat N. Kata lain 11.000 dan 10.000. Sehingga kita bisa punya persamaan umum untuk seseorang yang memiliki saham untuk waktu N tahun. Jadi untuk orang yang memiliki saham untuk waktu N tahun, maka persamaan umumnya menjadi berikut. Tambah R pangkat N. Pangkat N. Nah, jadi P0-nya ini adalah harga saham saat ini, DT-nya ini adalah dividen yang diterima oleh pemodal pada tahun ke T, ya. Jadi misalnya tahun ke-1 dia terima D berapa, D1, tahun kedua dia terima D2. Dan PN ini adalah harga saham pada tahun ke N. Dan R ini adalah tingkat keuntungan yang dianggap relevan. Nah, jadi meskipun seseorang pemodal ini bisa memiliki saham selama N tahun, tetapi waktu saham tersebut dijual kan periode kepemilikan itu kita anggap menjadi tak hingga. Jadi persamaannya bisa kita tuliskan, ya, pada saat N sama dengan tak hingga, ini menjadi T sama dengan 1, tak hingga DT. Ya. Berikut.
Nah, secara konsepsional rumus penentuan harga saham seperti ini tuh benar. Tapi untuk operasionalnya ini akan sangat sulit karena bagaimana kita bisa memperkirakan DT dari tahun ke-1 sampai ke tahun tak hingga. Karena semakin jauh dimensi estimasi kita itu pasti semakin, dimensi waktunya makin jauh, estimasi kita juga pasti makin nggak pasti. Oleh karena itu nanti akan ada beberapa penyederhanaan yang akan kita bahas satu persatu di video berikutnya.